Halo semuanya, di sini kami dari kelompok T2 akan mempresentasikan mengenai perancangan disk organizer yang dimulai dari tahapan metode hingga sampai proses manufaktur. Anggota dari kelompok T2 sendiri adalah yang pertama ada Evan Prasetya Putra dengan NPM 210611101. Yang kedua ada Patricia Adelinta Risa dengan NPM 210611147. Yang ketiga ada Revaldo Nika Pratama dengan NPM 210611170. Dan yang terakhir, Regina Francisca Boyo dengan NPM 210611124. Rangka besar presentasi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua kebutuhan penting desain, yang ketiga konsep alternatif tidak terpilih, yang keempat konsep akhir, kelima desain rinci, dan yang terakhir ringkasan. Masuk ke poin pertama yaitu rumusan masalah. Apakah inovasi yang diberikan disk organizer dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi? Yang kedua yaitu kebutuhan penting. Yang pertama yaitu memiliki bentuk yang minimalis. Yang kedua, dimensi yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, memiliki fitur berupa sekat yang dapat menyimpan alat tulis penulis. Dan yang keempat, berat disk organizer yang ringan. Yang kelima, dapat dipindahkan dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu tahan lama. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu konsep alternatif tidak terpilih. Nah, konsep alternatif tidak terpilih ini yaitu alternatif 27 di mana hanya memiliki dua ukuran sekat sehingga memiliki fitur yang kurang berfungsi. Selanjutnya, konsep alternatif tidak terpilih yaitu konsep alternatif 10 di mana material yang dipakai memiliki bobot yang cukup berat dan memakan biaya produksi yang lebih banyak. Lalu untuk konsep akhir yang dipilih yaitu alternatif ke-19. Kita memilih desain alternatif ke-19 ini dikarenakan ada beberapa karakteristik yang ada, yaitu memiliki 4 tempat penyimpanan dengan ukuran sekat yang beragam, lalu terdapat anti-slip pada dasar permukaan alas, serta material yang digunakan adalah material berupa triplek dengan ketebalan 8 mm serta 6 mm. Alasan pemilihan alternatif ke-19 ini dikarenakan yang pertama memiliki ketahanan material yang cukup kuat, lalu ringan, fungsional, memiliki harga produksi yang terjangkau, memiliki desain simpel dan minimalis, serta efisien dan mudah untuk digunakan. Untuk cara kerja desainnya sendiri, itu yang pertama pada sekat besar itu digunakan untuk menyimpan buku tulis dan juga bisa digunakan untuk menyimpan kertas dengan ukuran A4, lalu juga memiliki sejumlah sekat yang beragam untuk mengklasifikasi tempat penyimpanan alat tulis yang ada, lalu memiliki anti-slip pada dasar alas untuk meminimalisir gesekan yang ada dengan meja. Untuk proses manufakturnya sendiri dimulai dari proses pengsketsaan desain desk organizer. Proses ini dilakukan untuk mempermudah kita untuk melakukan proses pemotongan yang ada. Dengan menggunakan pensil dan mistar, kita melakukan sketsa part-part yang ada untuk mempermudah pada saat pemotongan nanti. Lalu dilanjutkan dengan proses pemotongan material triplek dengan ketebalan 8 mm serta 6 mm. Pada proses ini kita menggunakan alat berupa gergaji triplek untuk mempermudah kita untuk proses pemotongan yang ada. Lalu dilanjutkan dengan proses penghalusan material. Setelah kita melakukan proses pemotongan, tiap bagian-bagian yang masih kasar kita haluskan kembali dengan menggunakan amplas supaya nantinya pada saat proses perakitan desain desk organizer yang ada akan terlihat lebih mulus. Lalu setelah itu kita melanjutkan dengan proses perakitan tiap part-part yang sudah dibuat dan juga sudah diamplas. Pada proses ini kita melakukan perakitan dengan menggunakan lem akrilik untuk memperkuat tiap-tiap part yang akan diassembly untuk dijadikan sebagai desk organizer. Lalu setelah proses perakitan selesai, dilanjutkan dengan proses pengecatan dengan menggunakan pernis kayu untuk memperpanjang umur produk dan juga untuk menambah estetika produk itu sendiri.
Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur khusus dari Desk Organizer kami. Jadi yang pertama, sekat yang berada di Desk Organizer kami ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagian belakang yang panjang itu berfungsi untuk menyimpan kertas ataupun buku yang berukuran A4. Lalu yang kedua, ada sekat, itu terdapat 3 sekat dengan ukuran yang beragam dan memiliki dan bertingkat, yang berfungsi untuk menyimpan alat tulis dan peralatan kecil yang lain. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar yang tertera, sekat yang bagian depan itu bisa dipindah ke mana saja, bisa dipindah ke kiri maupun di kanan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis, eksperimen, dan model dari Desk Organizer kami sendiri. Yang pertama, pada bagian analisis desain, kami menggunakan analisis ergonomis yang bertujuan untuk menentukan bagaimana manusia itu bisa menjangkau desk organizer yang telah kami buat menggunakan anggota tubuh, yaitu tangan. Nah, untuk data dimensinya sendiri, kami memilih data dimensi antropometri tubuh bagian panjang lengan bawah duduk yang memiliki simbol PLB. Selanjutnya, kami menggunakan 30 data PLB yang akan kami uji kenormalannya menggunakan software Minitab. Setelah kami menguji kenormalannya, kami mendapatkan nilai value sebesar 0,053, yang berarti nilai tersebut sudah memenuhi batas uji nilai kenormalan atau batas nilai value, yaitu 0,05. Dan kelompok kami mendiskusikan bahwa kami akan memilih persentil 5% yang bernilai 40,5. Hal ini dikarenakan supaya orang yang memiliki tubuh yang lebih besar itu bisa menyesuaikan kondisi jangkauan lengan dengan ukuran bagi yang memiliki tubuh yang lebih kecil. Lalu selanjutnya kami melakukan proses manufaktur secara manual. Seperti yang saya jelaskan pada teman saya tadi bahwa seluruh proses manufaktur kami lakukan secara manual. Lalu selanjutnya adalah model dari desk organizer kami ini memiliki 4 ukuran sekat yang berbeda, yang berarti bahwa desk organizer kami ini termasuk fleksibel karena bisa dibawa kemana saja, memiliki anti-slip, dan bisa muat banyak peralatan. Next. Untuk sasaran performasi dari desk organizer yang telah kami buat, yang pertama adalah material 100% kayu. Seperti yang sudah dilihat pada proses manufaktur bahwa kami memilih material berupa triplek, yang berarti material tersebut adalah 100% kayu. Lalu yang kedua adalah dapat dipakai lebih dari 1 tahun. Yang ketiga adalah biaya produksi itu kurang dari Rp100.000. Lalu yang keempat adalah bobot dari desk organizer kami tidak lebih dari 1 kilogram. Yang kelima, memiliki lebih dari 2 sekat. Dan yang terakhir, memiliki fitur yang praktis. Nah, untuk kelebihan desain kami setelah kami melakukan seluruh proses manufaktur, yang pertama dimensi desk organizer kami itu tidak terlalu besar, yakni memiliki ukuran panjang 42,1 cm dengan lebar 15,6 cm dan tinggi 16,7 cm. Selain itu, desk organizer kami ini sangat fleksibel sehingga mudah digunakan karena bisa untuk menyimpan kertas, buku, maupun alat tulis yang lain, dan memiliki ukuran yang cukup besar. Lalu yang ketiga, mudah dipindahkan dan bisa dibawa kemana-mana karena bobot dari desk organizer kami setelah melalui proses manufaktur itu tidak lebih dari 1 kilogram. Lalu yang keempat, umur pakainya panjang. Seperti yang kita lihat pada proses manufaktur, kami melakukan pengecatan menggunakan pernis yang bertujuan untuk menambah umur pakai panjang desk organizer kami supaya lebih awet dan tahan lama. Lalu yang terakhir adalah ruang penyimpanan yang banyak. Seperti yang kita lihat, setiap sekat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Setelah melalui seluruh tahapan proses manufaktur, eksperimen memulai dari rancangan produk melalui SolidWorks sampai ke produk yang sudah jadi berupa desk organizer, kami
proses pemilihan material dan sketsa produk itu merupakan poin utama dari keberhasilan produk ini. Nah, material yang kami pakai itu adalah triplek yang berukuran 0,6 dan 0,8 cm. Nah, triplek yang kami pakai itu juga sangat fleksibel sehingga mudah dibentuk dan dirakit. Selain itu, desk organizer kami ini juga dilengkapi dengan anti-slip yang berada di alas permukaan, sehingga produk ini itu ketika ditaruh di atas meja itu tidak mudah bergeser dan tidak mudah jatuh. Selain itu, desain yang ditampilkan oleh desk organizer kami sendiri itu sangat simpel dan fleksibel, sehingga produk ini menjawab rumusan masalah yang telah kami buat sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila kami ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih.